Bulan Juli itu training saat itu bukan digaji, dibayar Rp500 per hari. Oh. Nah, Rp500, wah seneng dong. Oh, dari menjadi houseman itu berapa tahun, Om? 2 tahun. 2 tahun. Ya, menjadi houseman itu 2 tahun dari Juli 78, terus tahun 80 promosikan, ya meningkat sedikit lah. Jadi tukang angkat koper, bellboy namanya, keren. Diberi kesempatan untuk pendidikan sekolah di Belanda, namanya Hague Hotel School. Wow. Itu di Den Haag, seperti kos selama 6 minggu di sana. Oke. Tapi pendidikan tersebut sangat-sangat bermanfaat untuk saya untuk menjadi basic manajemennya tadi. Hai, ketemu lagi sama gue Aji, host dari Living Room Podcast, dan welcome to Sekarang Gue Berani. Episode kali ini kayaknya spesial banget karena gue bakal ngobrol sama seseorang yang gue tuh gue suka nggak percaya sama cerita orang yang ini gue dulu tuh dari desa akhirnya pindah ke kota dan akhirnya sukses. Tapi ternyata episode kali ini kita ketemu orangnya yang punya cerita seperti itu. Kali ini saya bakal ngobrol sama Bambang Sujatmiko. Sekarang ini menjabat sebagai komisaris utama di perusahaan mana, nanti kita bakal bahas itu. Tapi ternyata yang menarik adalah proses atau perjalanan karir dari Pak Bambang ini, atau aku manggilnya Om Bambang. Boleh. Ini dia, Om Bambang Sujatmiko. Gimana kabar, Om? Alhamdulillah sehat. Ini beneran seperti cerita-cerita yang kita sering dengar gitu ya di internet. Oh ini orang yang memang dari desa akhirnya sekarang jadi pemegang perusahaan atau jadi orang sukses lah di kota. Itu beneran terjadi, Om? Sebetulnya panjang ceritanya. Wah, ini menarik hanya nih. dari desa sangat terpencil karena untuk ke kota kabupaten saja yang hanya jaraknya kurang lebih 25 kilo, itu memerlukan waktu zaman dulu kecil saya itu bisa jam 4 subuh sampai kota kabupaten tersebut jam 2 siang karena naik kereta api. Naik kereta api zaman dulu itu. Nah, di desa saya itu hanya ada sekolah dasar. Kalau SMP harus pindah ke kecamatan. Kalau mau ke SLTA harus ke kabupaten. Nah, saya memang orang cukup lama, cukup tua. Karena udah bercucu, bukan beranak, bercucu. Pengalamannya ini, Om, yang paling penting, Om. Memang di perjalanan saya dari desa tersebut ke SMP saja menempuh jarak 5 kilo. Harus naik sepeda atau jalan kaki. Nah, ibu saya hanya guru, bapak saya itu meninggal tahun 66 di saat saya usia 8 tahun. Jadi masih kecil, bayangkan. Terus begitu tamat SMP harus melanjutkan SLTA di kabupaten yang jaraknya 25 kilo. Yang berangkat dari subuh nyampe siang itu? Saat saya SLTA itu udah ada bis. Tapi busnya belum besar, masih sifatnya kalau di sini dikatakan zaman dulu itu ya minibus call gitulah. Nah, di kabupaten itu SLTA itu yang negeri semuanya hanya satu. Ada hanya SMA negeri, terus sekolah menengah kejuruan, ada STM negeri, SEMEA negeri hanya satu, ada namanya sekolah pertanian menengah atas hanya satu, ada dan zaman dulu sekolah kesejahteraan keluarga atas SKK. Nah, saya daftar di SMA itu nggak terima. Jadi kalau harus masuk negeri karena bikirin biaya, hanya ibu saya seorang guru SD, masuklah saya ke sekolah menengah kejuruan yang dulu namanya SEMEA. Menengah ekonomi atas negeri. Di situ saya menuntut ilmu selama 3 tahun. Di pendidikan juga hanya so-so dalam arti ya nggak cerdas-cerdas amat lah. Tapi karena ada semangat untuk belajar, kemauan, ya alhamdulillah 3 tahun bersih saya lulus. Nah, di bawah saya tahun 77 saya lulus, 78 itu sudah mulai perpanjangan masa belajar. Berubah bulan Juni masa
pendidikan dimulai. Oke. Jadi yang adik kelas saya waktu itu harus menempuh kelas 3 itu 1,5 tahun. Oh, Iya, karena perubahan iya, kurikulum karena ya. perubahan kurikulum Iya, iya. yang harusnya biasanya Januari, sekarang bulan Juli kan. Oh, berarti Nah. kayak yang hampir apa namanya? Kayak yang sekarang terjadi ya di Iya, bulan Juli. sampai sekarang. Oh, Itu berarti ada diawali- transisinya diawali ngerasain tahun itu. 78 itu. Wow. Saya lahir tahun 58. Oke. Udah cukup tua lah sekarang. Udah 60. Masih seger dong. Wah, terima kasih. Iya. Itu berkat Kok klub ya. mah masih oke. Ya karena rutin olahraga. Klub golf maksudnya. Oh, ya itu. memang. Iya. Memang hobi saya golf. Iya dong. Jadi kalau ditanya namanya handicap itu ya udah cukup berani lah nantang yang muda-muda gitu. Wih, sedap. Asik nih. Nah, setamat itu sekolah tadi karena kembali dari ekonomi ya, orang tua saya, ibu saya itu meninggal tahun 76 saat saya kelas 2 tadi. Jadi ya praktis yatim piatu. Ya. Nah, dari situ hanya kakak saya yang bisa membantu membiayai saya. Akhirnya saya putuskan kalau saya tamat sekolah ini balik ke desa, tidak kuliah, pengangguran ya malu, namanya Bambang kok pengangguran kan. Yeah. Ya akhirnya saya ada kemauan untuk harus pergi dari desa tersebut. Nggak tahu kemana, yang Nggak. penting keluar. Enggak, tujuannya saya ada karena ada kakak sepupu di Bali. Oh, Kenapa oke. di Bali saya pilih? Karena di sana banyak pariwisata, tourism, dan itu juga awalnya saya dulu kan di desa itu kan banyak persewaan komik-komik gitu kan. Oh, Wah, iya. di situ iya. itu kalau saya baca-baca ada apa yang membahas tentang orang-orang luar negeri lah. Ya. Dari situ berani, wah ini bagus juga itu saya bisa komunikasi sama orang asing gitu. Saya ke Bali itu pas tanggal 31 Desember malam hari. Masih Dulu belum ingat ada loh bis tanggal. langsung itu dari kabupaten langsung naik bis sampai Denpasar, nggak ada. Berarti perjalanan darat tuh? Perjalanan darat. Buset, dari Pati itu jauh Dari banget, Pati. zaman lewat Pantura belum Iya, ada. Pantura bener, belum ada. Iya. Lewat Rembang, Tuban, Iya. Surabaya kan. Itu naik bis jam 8 malam dari Pati sampai Surabaya itu jam 4 subuh. Betul. 4 subuh nyambung ke arah Banyuwangi. Saya berhentilah di Ketapang. Ya. Nyebrang ferry itu harus beli tiket sendiri. Iya. Nyebrang kurang lebih 45 menit ya sampai Gilimanuk. Nah, Gilimanuk Denpasar itu jalan belum semulus sekarang. Iya, masih hutan tuh. Masih banyak, masih jauh lah. Sampai di Denpasar tuh kurang lebih jam 4 sore, dari 24 jam ya perjalanan dari Pati sampai ke Denpasar saat itu. Dijemput kakak saya, kakak sepupu, ya terminalnya juga namanya di Bali tahun itu namanya masih Suci, sekarang udah jadi wah beda pertokoan. Ya. Nah, pertokoan sekarang. Nah, tinggallah sementara di rumah kakak. Nah, sejak di Bali itu pertama kali keluar kota yang jauh dari kampung saya. Oh, itu jauh banget. Jauh. Bukan jauh banget. 24 jam ke kota satu lagi, buset. Buset itu, benar itu cerita yang nggak pernah saya lupakan ini terus. Kedua, dari situ saya berpikir ini kan Bali tempatnya pariwisata, jadi ya tujuan saya ya udah ada niat untuk ingin berkecimpung di dunia pariwisata. Jadi sebelum ke Bali memang sudah istilahnya riset dulu bahwa ini saya mau ke satu tempat, saya harus tahu nih yang saya lakukan itu apa. Bener. Oh, bukan cuma nekat dong. Bukan nekat, memang nekat, tapi ya itu tadi harus tahu. Pilihannya kan ada. Oke. Apakah ke sini yang jelas saya tidak hidup di desa sini yang nothing to do lah di situ, pengangguran. Oke. Nah, dari situ saya masih ada sisa uang dari kakak itu masuklah namanya pelatihan pendidikan pariwisata dan perhotelan. Oke. Kalau sekarang mungkin sampai D3, D1, D2. Oh, iya. Kan gitu kan. Iya. Di situ masuklah D1. Di sana itu 6 bulan teori, 6 bulan praktek. Itu bulan Januari ya. Oke. Begitu teori, bulan Juli praktek. Belajarnya apa aja sih kalau perhotelan? Basicnya untuk teori sebenarnya hanya seperti bagaimana greeting,
Ya, belum ada, hanya bicara basic bahasa Inggris. Iya. Terus praktek-praktek yang sifatnya ringan karena masih muda, tamat SMA lah istilahnya. SLTA itu kan masih basic banget. Iya. Di training itu mulai bulan Juli saya waktu itu ingat. Karena bulan Juli itu training saat itu bukan digaji, dibayar Rp500 per hari. Oh. Nah, Rp500, wah seneng dong. Wah, aku kerja nih, aku diterima. Itu, waduh, mbah saya tak info, mbah saya udah kerja, padahal ini masih training dengan Rp500 per hari. Itu makan itu hanya 100-200. Oke. Sekali makan di warung. Waduh, cukup. Nah, harusnya balik lagi kan, karena di satu tahun, saya nggak balik. Terus sama aja, baru spend money, spend uang, ini malah dapat uang. Saya kerjalah, ya, lamar di situ diterima. Oh, tapi udah punya pendidikan D1 itu ya? Oke. Terus dari situlah saya diterima, jabatan saya apa? Keren, namanya sih, wah keren, houseman. Houseman itu orang desa kan nggak tahu apa itu houseman. Tukang sapu, bersihin kamar mandi, bersihin WC, itu. Ya, itu. Harus dijalanin itu. Jalanin, itu Rp500 plus makan. Nah, orang perantauan ya seneng. Ada makan, ada gaji kan gitu. Wow, akhirnya inilah memang dunia saya tekuni. Karena memang komunikasi selalu bahasa asing, karena di Bali tahun segitu itu mayoritas tamunya orang asing, jarang sekali orang Indonesia, bahkan katakan hampir tidak ada. Oh nggak kayak sekarang, kalau sekarang kan udah ngeblend ya? Nah dulu itu kalau orang Indonesia traveling, nginepnya di rumah saudara. Sekarang udah menjadi, ya kan, trennya udah beda. Iya. Sekarang udah beda, sekarang banyak sekali Indonesia, dulu nggak ada. Ya tamunya waktu itu ya mostly Eropa. Oke. Eropa. Nah dari situ saya belajar belajar bahasa Inggris. Lama saya kerja di Bali di kawasan Pantai Sanur. Dulu terkenal Pantai Sanur. Zaman dulu hotel di Pantai Sanur itu hanya 3 yang besar. Lainnya itu di Kuta masih kecil-kecil. Iya. Dan masih sepi banget. Kalau malam itu jarang sekali ada transportasi di daerah Sanur. Nah, dari situ saya belajar terus sampai tahun 78 ya. 80 itu saya dipromosikan oleh atasan saya. Berarti dari menjadi houseman itu berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun? Ya, menjadi houseman itu 2 tahun dari Juli 78, terus tahun 80 promosikan, ya meningkat sedikit lah. Jadi tukang angkat koper, bellboy namanya, keren. Nah, beneran ada loh ceritanya kayak gini. Nah, ini ada orangnya nih yang dari bawah banget. Bawah, jadi bellboy. Tapi yang tadi di houseman tukang bersih-bersih tadi, saya juga bersihin kantor-kantor. Ya kantornya general manager, kantor semua kepala bagian itu saya yang bersihin. Yang mejanya, kursinya, yang vakum, yang ngepel itu saya. Nggak semua orang bisa masuk ke ruangan GM loh. Ya iya, tapi nggak semua. Bisa loh. Ayo, itu privilege loh, ayo. Benar itu. Terus tahun 80 itu bellboy itu ngangkat koper, saya senang. Senang, pertama ada promosi, ya. Kedua, setiap bekerja dapat uang dari tamu yang saya bawakan koper. Itu tipnya itu. Sampai sekarang kalau teman saya barangkali ngeliat itu ingat, karena saya pernah 6 bulan itu tidak ngambil gaji. Zaman dulu gaji nggak ditransfer, harus antri kayak beli beras itu, dikasih amplop. Nah tahun 80 cash itu, saya bilang itu antri kok begitu, kasihan kayak mau beli apa gitu. Iya. Nah disitulah saya senang sekali. Apalagi kalau besok itu ada grup ya dari Eropa check-in ya. Sekarang uang yang ada itu apa saja kita beli, senang sekali. Masih muda. Uang banyak, ya dolar. Dulu kan belum ada, euro itu nggak ada. Adanya ya kebanyakan kalau nggak US dollar ya uang golden, uang dari Jerman, uang dari Prancis, Swiss franc, atau apa ada. Berarti emang dolar Australia. Selain promosi, pekerjaannya baru, tipnya bisa itu. Kaget nggak? Wah, ternyata tipnya segini ya? Betul. Atau sebelumnya nanya-nanya ke teman-teman bellboy yang lain,
Oh, dapat tipnya berapa sih? Enggak, itu enggak. Itu saling jaim. Oh, iya. Cukup tahu lah gitu. Cukup tahu. Cukup tahu itu. Nah, di situ sampai tahun 82, 2 tahun, saya dipromosikan lagi. Dipromosikan tuh waktu itu antara mau dan tidak mau, tapi lebih menjadi reception information clerk. Jadi di reception, menerima tamunya. Back office sudah ya. Enggak, tapi masih di depan ya. Ya, di front office dari bellboy terus ke depan di belakang counter itu yang menerima tamu. Jadi reception information. Lebih kaya berarti saya sudah diakui bahasa saya. Iya. Ya, apalagi ya bahasa. Kehadirannya itu sudah ini ada yang namanya Pak Bambang nih. Iya, sudah diakui karena saya penerima tamu. Betul. Kan itu. Karena basicnya hanya gampang, penerima tamu itu hanya pertama ya smiling, greeting, welcoming, registering, kan begitu saja. Ya, tapi bagaimana harus udah berani tas-cis-cus bahasa Inggris karena memang majority tamu asing. Dari tadi tahun 82 saya menjadi reception. Alhamdulillah kok saya diikutkan namanya kursus AHMA. AHMA itu American Hotel and Motel Association. Wow. Ya, dari Karek itu pesertanya juga ada kurang lebih 19 orang. Mostly levelnya itu di atas saya. Dan saya lulus kebetulan. Itu dipilih dari pihak hotel atau mengajukan diri? Bukan, dipilih. Wow. Dipilih pihak hotel dari 19 itu saya termasuk lulus dan dari tahun 82 tadi 85 saya dipromosikan jadi supervisor membawai reception, information, registration dan reservation tadi ya. Karena di departemen front office tadi ada beberapa seksi-seksi yang harus dibawahi. Wow. Tidak mudah saja hanya sekedar menerima tamu. Ya. Pun juga memberikan jasa-jasa lainnya. Oke. Apalagi menjabat seorang di belakang counter tadi, reception information. Semua tamu yang bertanya, customer yang tanya, kita itu seolah malaikat dianggap tahu. Jadi ya ada rumusnya akhirnya. Iya, excellent services kan? Iya, customer service dan information itu harus tahu rumusnya apa. Jadi kalau ditanya dan Anda tidak tahu, harus pura-pura tahu, tapi sambil mencari tahu kepada orang yang tahu, tapi orang lain nggak boleh tahu kalau kamu mencari tahu, supaya tahu dan bisa memberitahu. Nah itu akhirnya yang harus saya pegang itu. Saya kalau ditanya dan tidak tahu, saya harus pura-pura tahu, tapi sambil mencari tahu kepada orang tahu, supaya tahu dan bisa memberitahu kepada orang yang tidak tahu. Nah itu saja. Nah dari tahun tadi 82 ya, alhamdulillah di 86 saya dapat promosi lagi setelah ikut dari course American Hotel and Motel Association. Itu gurunya ada orang Amerika dan orang Inggris. Di situ saya dipromosikan lagi menjadi asisten kepala bagian, jadi wakil kepala bagian yang membawahi seluruh departemen termasuk bellboy tadi. Oh, lebih besar lagi cakupannya, tanggung jawabnya ya. Cakupannya lebih besar lagi tahun 85-86 itu untuk jadi wakil kepala bagian. Dan hotel yang bekerja itu hotel berbintang 5 dengan 425 kamar karyawan. Cukup bagus di kawasan sana. Nah, dari asisten department head atau wakil kepala bagian tersebut saya tempuh sampai tahun 88 dan kebetulan hotel tersebut, perusahaan tersebut membuka cabang di Bandung. Membuka cabang di Bandung, hotel bintang 5 juga dengan hotel bintang 5 pertama di Jawa Barat. Saya dari tadi dengerin ceritanya Om Bambang, saya yakin wah ini harusnya perusahaan atau hotel tempat Om Bambang bekerja itu bagus. Karena mostly hampir per 2 tahun dikasih kesempatan. Ya mungkin ada beberapa orang kok kebetulan saya dapat kesempatan tersebut. Betul. Dan itu bagus untuk karir karyawan. Berarti jasanya dihargain karena itu balik lagi untuk konsumen nantinya. Betul. Iya kan?
Dan itu general manajernya waktu itu orang Inggris, berkebangsaan Inggris. Wow, sistemnya bagus banget pasti zaman itu. Terus tahun 88 kebetulan membuka cabang hotel berbintang 5 dia di Bandung. Saya kepilih untuk pindah ke sana menjadi kepala bagian. Tadi di Bali asisten front office manager, di Bandung menjadi front office manager, menjadi kepala bagian. Om ambil? Naik, iya kan jabatan naik. Oh, tapi kan kalau misalnya di Bali, enak nih di Bali ada pantai, dari lingkungannya gitu. Betul, tapi beda ya, hotel di Bali dengan di Bandung. Di Bali itu adalah turis hotel, tapi di Bandung bisnis hotel. Beda, customer-nya beda ya, customer-nya. Nah, di situ ada chance, ada promosi untuk saya, toh ini masih satu perusahaan, ya, membuka cabang di sana. Saya terpilih ya saya mau, apalagi saya pendatang di Bali itu. Sambil kesempatan tersebut dan saya selain dipromosikan juga ini adalah karir saya ke depan. Tahun 88 di front office manager di Bandung diberi kesempatan lagi saya pendidikan untuk basic management. Kan saya belum punya basic management dari pendidikan. Iya, manajemen secara perusahaan. Basicnya perusahaan. Oke. Tadi kan hanya tukang sapu, angkat koper, menerima tamu, kan begitu yang tadi pura-pura tahu padahal tidak tahu. Nah, hal demikian tadi. Nah, diberi kesempatan untuk pendidikan sekolah di Belanda, namanya Hague Hotel School. Wow. Nah, itu di Den Haag, seperti course selama 6 minggu di sana. Tapi pendidikan tersebut sangat-sangat bermanfaat untuk saya untuk menjadi basic manajemennya tadi. Ya. Dan itu semuanya dari kantor, Om? Dibiayai dari kantor, tapi pesertanya bukan hanya dari satu kantor, beberapa negara ada. Saya terpilih. Nah, di situ saya ambil kesempatan dengan baik untuk pendidikan, tapi di dalam momen-momen namanya momen sekolah lah, saya anggap sekolah di Den Haag itu ya ada aja ya cerita-cerita yang aneh-aneh, yang lucu. Yang sangat saya ingat itu pertama kali itu saya mengenal ya game kasino. Karena kita kan di Den Haag ini, di situ ada Scheveningen. Scheveningen itu ternyata selain hotel juga ada kasino besar. Apa sih itu? Kita masuk, kok ngeliatin orang ini pada kok banyak orang datang, kok bisa duitnya banyak. Ya. Saya coba itu main mana ya slot itu mesin. Dulu mesin nggak ada begini harus cekrek. Seneng itu. Nah itu begitu masukin, kok bunyi, ting bunyi. Sampai ada satpam, ada security lah. Security itu langsung ngepong di mesin saya. Karena banyak. Nah dulu kan Dutch gitu, uangnya nggak euro. Golden. Uang golden itu, wah dapat itu. Itu banyak. Ya kalau dihitung waktu jangan lupa ya, sekarang kurang lebih 600 golden waktu itu udah gede tahun 88 ya. Wah langsung digandeng, dipanggil sama security berdua di counter, kasih uang. Karena kan banyak, banyaknya dong. Pertama kali main lah ya sudah. Nah gitu banyak. Udah teman-teman praktik. Scheveningen kan makan di teman sekolah. Besoknya kita itu ke Amsterdam naik kereta. Biasa naik kereta enak, wah tinggal naik kan, nggak bayar kan gitu. Enak sampai aman sampai Amsterdam. Gratis itu pakai kereta. Pulangnya juga gitu. Begitu pulangnya antara Amsterdam Den Haag itu namanya Madurodam, barangkali nama Madurodam. Ada petugas naik. Diperiksa, nggak punya karcis. Teman saya udah panikin. Merasa punya uang saya kan. Apain saya repot. Suruh bayar tuh 10 kali lipat waktu itu. Wah. Tapi bayarnya waktu itu berapa golden gitu kan. Tapi kan menang dapat tuh lebih banyak. Bayar. Aman udah. Habis itu nggak berani kayak teman. Emang itu, Om. Dapatnya nggak jelas, hilangnya nggak jelas, Om. Itulah momen-momen yang aduh gitu. Nah, itu cerita. Jadi pendidikan selama 6 minggu di Belanda. Di Belanda, tapi sempat juga diberikan training di hotel lama di Den Haag itu, National Hotel. Berapa pendidikan, 2 minggu lah di situ. Tapi cukup membawa
ilmu yang baik pendidikan di situ. Ya, apalagi dengan basic yang cukup bagus ya untuk di Belanda. Memang kalau ngomongin zaman dulu ya, begitu ke Belanda untuk belajar manajemen, itu memang gimana sih perbedaan antara manajemen hotel di Indonesia sama di Belanda atau di luar negeri pada zaman itu? Sebegitu jauhkah, Om? Bukan, karena gap-nya memang jauh, karena culture juga. Orang hotel itu mungkin bagi orang pada umumnya ini udah bersih standarnya, tapi bagi orang lain mungkin belum. Ya, karena ingat ya, bersih belum tentu hygiene. Betul sekali. Bersih belum tentu hygiene itu. Jadi ya inilah yang diterapkan orang-orang asing barangkali, selain bersih ya hygiene-nya yang harus diperhatikan. Ya. Nah, saya ambil dari situ. Nah, begitu balik lagi saya ke hotel di mana saya bekerja. 6 minggu selesai balik ke Indonesia. Balik ke Indonesia. Seperti biasa kerja sebagai front manager. Tahun 90 saya dipromosikan menjadi asisten general manager. 2 tahun lagi, 2 tahun kemudian lagi naik lagi. Betul. Di Belanda harus mendapatkan jabatan asisten general manager. Saat itu GM-nya orang Perancis. Jadi asisten GM orang Perancis saya. Nah, karena baru basic yang saya miliki, saya disekolahkan lagi untuk middle manajemennya. Tadi kan basic. Tadi basic. Ya, naik nih middle nih di Switzerland. Tapi kenapa pendidikannya selalu keluar, Om ya? Apakah di Indonesia belum ada waktu itu? Ada waktu itu hanya satu NHI, dulu terkenal NHI. Tapi entah bagaimana kok mengambil short course-nya tadi, ya 6 minggu itu di Swiss, di Lucerne. Di Switzerland itu Institut Manajemen Internasional di sana. Yaitu pendidikan hanya untuk perhotelan khusus perhotelan, tapi divisinya lain. Saya waktu itu ngambil food and beverage. Ya, jadi cross dari basic manajemennya tadi yang sifatnya front office, sekarang ke food and beverage-nya bagaimana membuat struktur cost-nya sampai detail. Di sana 6 minggu ya ada cerita-cerita lucu lah dari beberapa teman-teman itu. Kita tinggal di salah satu hotel dan kampusnya pendidikan itu di pinggir danau namanya di Lucerne itu bagus kotanya. Setiap pergi sekolah, pulang sekolah antar jemput pakai bus pakai. Oh udah enak ya. Nggak perlu bayar ya? Nggak perlu bayar ini. Ini udah antar jemput. Iya. Itu di kelas kan banyak, seluruh dunia ada yang dari Amerika, dari Eropa sendiri. Dari Indonesia ada berapa, Om? Dari Indonesia waktu itu ada 7. Oke. Ada beberapa teman juga yang tadinya nggak satu kantor, tapi dari perusahaan saudara lah. Perusahaan saudara saya kenal, waktu itu kenalnya di sana. Nah, biasa ada bintang kelas dari Turki. Bintang kelas pasti cantik, satu bintang kelas. Begitu udah mau pulang, kan ada jemputan nih. Ini udah siap-siap ini cepet-cepetan duduk sebelah dia kan. Ya, udah begitu itu. Emang modusnya begitu ya. Cepet-cepetan supaya cepet dekat Turki kan itu. Ini udah itu ada juga. Tapi itu nggak satu perusahaan. Tapi ya tahu perusahaan saudara itu tak tahu. Nah, pulang dari situ balik lagi bekerja. Itu berapa lama? Itu 6 minggu juga. Oh, tetap 6 minggu. Ya. Nah, dari situ bekerja lagi di hotel di mana saya ditempatkan, waktu itu asisten general manager. Terus tahun 98. Ya, belum loh, saya itu 92. 95 saya dipromosikan menjadi general manager. Di hotel yang di Bandung itu? Di hotel di Bandung. Ya, 95 itu. Tapi karena untuk menjadi general manager yang mumpuni harus punya eksekutif manajemen level untuk hotel. Harus sekolah lagi? Sekolah lagi. Di luar lagi? Di luar lagi, ini di Amerika, di New York. Jadi dari Den Haag, Swiss, ini Amerika. Di Amerika, di New York, di universitas terkenal, di Cornell University.
di sana. Nah, ini ngambil untuk top management level hotel. Oke, seorang anak dari desa Terpencil. Terpencil, ke Bali aja pasti ini apa nih, ya kan? Wow. Oke, abis itu ke Bandung, ngeliat kota. Abis itu ke Belanda. Belanda mungkin secara landmarknya hampir sama lah kayak di Indonesia. Betul. Ke Swiss nggak terlalu ngulik mungkin karena banyak landmark gunung segala macam. Tapi begitu ke Amerika, senorak apa iya kan? Jadi ya itu, ya di sana juga pendidikannya lebih memang beda pendidikannya ya, atau mungkin levelnya yang saya ambil beda. Ya. Levelnya itu memang top level untuk perhotelan. Di sana pesertanya, siswanya juga seluruh luar negeri ada. Persaingannya lebih ini dong. Iya, betul. Maksudnya dengan orang-orang yang untuk dikirim ke US itu pasti orang-orang yang terpilih gitu. Iya. Nah, persaingan untuk wah ini gue yang pinter nih, gue harus pinter. Itu kan lebih besar dong. Betul. Sebetulnya saat itu punya kemungkinan menilai atasan saya mungkin ada rajin dan karir kedepannya menjanjikan. Ya. Mungkin itu yang saya lihat. Kalau untuk pinter, nggak semua orang itu kan pinter. Tapi pinter dengan pinter cara apa kita nggak ngerti. Ya. Nah di situ ya selain pendidikan ya adalah cerita-cerita lucu yang saya paling ingat. Saya itu perokok dari dulu perokok. Yeah. Ya. Sampai saya bawa rokok untuk persiapan yang sekian 6 minggu tadi. Oh 6 minggu lagi di US ini ya? Oke. Bawa rokok nih dari Indonesia nih. Udah dihitung. Kira-kira berapa lah gitu. Oke. Kehabisan, tapi begitu jalan di situ ada toko yang menjual rokok, itu rokok saya. Waduh bahagianya. Bener teman. Tapi harganya beda dong. Beda, tapi nggak mau whatever. Nggak apa-apa. Ini ada, ya kan? Nggak masalah. Itu senang sekali. Udahlah tidurnya. Bener tidurnya. Nah suatu hari kita weekend nih, sekolah siap weekend hari Jumat tuh barbecue. Ya, di seluruhnya ada dari Meksiko tadi, ada dari Eropa, ada dari Amerika Latin. Kita kumpul siap weekend hari Jumat itu barbecue. Terus besoknya subuh itu kita jalan dari New York ke Niagara Falls. Ke Niagara Falls naik bis Greyhound. Naik bis itu dari jam 4 subuh naik bis ke Niagara Falls itu perbatasan Kanada ya. Perbatasan Kanada sampai sana itu ya senang lah namanya orang desa sampai ke Niagara Falls itu kan wow kan.